Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan yang menjadi pegangan kita dalam satu hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini boleh bangun dan kami bangkit dari tempat tidur kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah singkat kami, renungan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dan merenungkan firman Tuhan yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami satu hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Kami akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu hari pernah terjadi perdebatan antara mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki. Mereka saling meninggikan diri. Si mata ini berkata, "Akulah yang paling penting," sehingga manusia bisa melihat keindahan alam, bahkan keindahan dunia. Kemudian kaki berkata, "Akulah yang paling penting. Kalau tidak ada kaki, maka kamu tidak akan bisa berjalan, melihat di sekelilingmu." Begitu juga dengan hidung, telinga, dan tangan. Mereka saling mengatakan bahwa akulah yang paling penting dan paling berguna. Kemudian si mulut pun berbicara. Kita semua tidak boleh saling menyalahkan atau saling mengatakan akulah yang paling penting. Karena kita ini satu tubuh. Artinya kita saling membutuhkan. Tidak ada yang harus kita perdebatkan. Kita sebagai anggota tubuh, satu tubuh di dalam Kristus, kita harus saling mengasihi. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ilustrasi ini mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling mengasihi adalah cara sebagai Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Inilah ciri khas kita sebagai orang Kristen. Sehingga pada pagi hari ini mungkin kata kasih ini atau saling mengasihi ini sudah sering kita dengarkan. Tetapi pada saat ini kita diingatkan kembali perintah Tuhan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kasih itu menjadi bagian hidup orang percaya. Coba kita bayangkan, jika tidak ada kasih di dunia ini, apa yang akan terjadi? Mungkin dunia ini akan terasa gelap, dipenuhi dengan sifat egois, sombong, gampang marah, iri hati, bahkan tidak memperdulikan orang lain. Siapa lo, siapa gue, itu yang akan terjadi. Hidup ini terasa akan menjadi sebuah permasalahan, karena banyaknya orang yang tidak mempunyai kasih. Hidup di dalam keinginan daging, dikuasai oleh keinginan daging. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Perintah Yesus untuk saling mengasihi berarti mengasihi sesama tanpa batas. Saling mengasihi berarti mengasihi seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Yesus telah berkorban itu karena kasih karunia-Nya, karena Dia telah mengasihi kita, sehingga Dia rela mati, disalibkan untuk menebus kita. Karena apa? Karena kasih. Kasih yang mendasari kenapa Tuhan mau melakukan itu kepada kita yang berdosa. Saling mengasihi berarti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi memiliki makna mengasihi tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Bahkan siap berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih yang sempurna. Saling mengasihi bukanlah menunggu dikasihi dulu baru mengasihi. Tapi mengasihi meskipun tidak dikasihi. Itulah teladan dan perintah Tuhan Yesus. Mengasihi meskipun tidak dikasihi. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya bahwa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Standar kasih dunia ini mengasihi orang lebih dulu mengasihi kita. Tetapi standar kasih dalam Allah itu adalah kita mengasihi dan yang tidak mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki kasih? Bagaimana cara melakukan kasih itu? Mengasihi sesama manusia supaya kita saling mengasihi. Jawabannya adalah kita percaya akan nama Yesus Kristus. Kita percaya akan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai teladan kehidupan kita, supaya kita tahu bagaimana cara mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak mendendam tetapi mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Itulah kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami hingga saat ini. Tuhan selalu mengingatkan kami, memerintahkan kami supaya kami selalu percaya dan kami mampu mengasihi sesama kami manusia. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami supaya kami mampu mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami manusia seperti yang Engkau lakukan, seperti Yesus Kristus yang mengasihi kami. Biarlah kasih ini yang kami lakukan setiap harinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami semakin diberkati dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengasihi, maka Tuhan juga akan senantiasa memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menyertai kami pada satu hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami supaya apapun yang kami lakukan di dalam satu hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.